Kami mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa, program studi Sarjana Farmasi, kelas Farmasi B semester 4. Saat ini kami akan menjelaskan materi mengenai perkolasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Linda Fida Karlani dengan nomor induk mahasiswa 194111049. Saya Marcelina Meneno dengan nomor induk mahasiswa 194111056. Saya Jessica Pobas dengan nomor induk mahasiswa 194111045. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perkolasi. Istilah perkolasi berasal dari bahasa Latin, yaitu per yang artinya melalui, kolare yang artinya merembes. Perkolasi adalah penyaringan dengan mengalirkan cairan penyaring melalui serbuk simplicia yang telah dibasahi. Alat yang digunakan untuk mengekstraksi disebut perkolator, dengan ekstrak yang telah dikumpulkan disebut perkolat. Sebagian besar ekstrak disebut dengan ekstraksi bahan baku secara perkolasi. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip perkolasi. Jadi prinsip perkolasi pada metode kali ini yaitu sebruk simplicia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari ini dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan mengeluarkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian pada metode perkolasi, yaitu yang pertama keuntungan. Keuntungan dalam metode ini adalah dia tidak memerlukan langkah tambahan, yaitu sampel padat atau mass telah terpisah dari ekstrak. Dan yang kedua yaitu kekurangan dalam metode ini adalah kontak antara sampel padat tidak merata atau terbatas dibandingkan dengan metode reflux. Dan pelarut ini menjadi dingin selama proses perkolasi, sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang cara pengerjaan dari perkolasi. Yang pertama, bagian tanaman yang akan diekstrak dibasahi dengan sejumlah pelarut yang sesuai dan dibiarkan selama kurang lebih 4 jam dalam tangki tertutup. Yang kedua, bagian tanaman ini dimasukkan ke dalam perkolator dan bagian atas perkolator ditutup. Yang ketiga, sejumlah pelarut biasanya ditambahkan hingga membentuk lapisan tipis di bagian tanaman yang akan diekstrak. Yang keempat, bagian tanaman ini akan dibiarkan mengalami maserasi selama 24 jam dalam perkolator tertutup. Yang kelima, cairan hasil perkolasi dibiarkan keluar dari perkolator dengan membuka pengeluaran atau tutup bawah perkolator. Selanjutnya yang keenam, sejumlah pelarut ditambahkan lagi atau seperti membilas sesuai dengan kebutuhan hingga cairan ekstrak yang diperoleh menjadi kurang lebih 3/4 dari volume yang diinginkan dalam produk akhir. Yang ketujuh, ampas ditekan atau dipres dan cairan yang diperoleh ditambahkan ke dalam cairan ekstrak. Yang kedelapan, sejumlah pelarut ditambahkan lagi ke dalam cairan ekstrak untuk memperoleh ekstrak dengan volume yang diinginkan. Yang terakhir, campuran ekstrak yang diperoleh dijernihkan dengan penyaringan atau sedimentasi dengan dilanjutkan dengan dekantasi. Demikian hasil pemaparan materi tentang perkolasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan.